Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai teori dualitas pada mata kuliah Teknik Riset Operasi. Oke, dualitas. Ya, dalam sebuah pemodelan pemrograman linear terdapat dua konsep yang saling berlawanan. Konsep yang pertama kita sebut sebagai primal, dan yang kedua yaitu dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari bentuk primal. Nah, formulasi dari problem dual yaitu jika bentuk primalnya adalah maksimasi, maka problem dualnya adalah minimasi, begitu pula sebaliknya. Kemudian jika primal mempunyai dua variabel dan tiga constraint, maka dualnya sama dengan tiga variabel dan dua constraint. Jadi terbalik ya, seperti cerminan aja. Nah, kemudian jadi jumlah variabel pada primal akan selalu sama dengan jumlah constraint dalam dual. Jumlah constraint pada primal akan selalu sama dengan jumlah variabel dalam dual. Konstanta nilai kanan pada constraint primalnya sama dengan fungsi tujuan pada bentuk dualnya. Kemudian, koefisien baris pada primal akan menjadi koefisien kolom pada dual. Batasan yang mengandung tanda persamaan atau sama dengan akan membuat batasan non-negatif bagi dua variabel yang bersangkutan, di mana harus dihilangkan. Koefisien tujuan pada primal akan sama dengan nilai kanan untuk constraint pada bentuk dualnya. Oke, kalau kita buatkan perbandingan ya, seperti ini. Di sini kalau diawali dengan koefisien fungsi tujuan, baik untuk primal atau dual, maka yang harus kita cari adalah nilai kanan fungsi batasan. Kemudian, jika memaksimumkan Z atau Y, maka minimumkan Z atau Y. Batasan I, di mana variabel Y, I, atau XI. Bentuk lebih kecil sama dengan menjadi YI lebih besar sama dengan 0. Bentuk sama dengan di mana YI lebih besar sama dengan dihilangkan. Kemudian variabel XC menjadi batasan J, sedangkan XC lebih besar sama dengan 0 akan menjadi bentuk lebih besar sama dengan. Dan nilai XJ lebih besar sama dengan 0 dihilangkan, maka akan menjadi bentuk sama dengan. Oke, kalau misalkan ada contoh seperti ini, ya, di sini adalah bentuk primal, di mana minimumkan Z. Ya, kalau misalkan diminimumkan Z, berarti nanti bentuk dualnya akan memaksimumkan Y. Ya. Nah, di sini ada minimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Nah, di sini ada fungsi batasan atau fungsi kendala. Yang pertama itu di mana 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 10. Sedangkan fungsi batasan yang kedua yaitu 6X1 ditambah 8X2 ditambah 5X3 lebih besar sama dengan 20. Kemudian fungsi batasan yang ketiga, 7X1 ditambah X2 ditambah 3X3 lebih besar sama dengan 30. Nah, kalau kita mau mencari nilai dual, karena di sini adalah minimumkan Z, maka di fungsi dualnya itu bukan minimumkan lagi, tapi maksimumkan. Jadi, maksimumkan Y. Karena di sini Z, oke, kita berarti pakai variabel Y ya. Oke, Y sama dengan 10Y1 ditambah 20Y2 ditambah 30Y3. Nah, 10Y1 dapat dari mana sih? Dari sini nih. Ya, hasil-hasil dari sini.
Nah, ini kita pindahkan aja 10, karena ini kan tadi bentuknya Z, berarti kita rubah menjadi di sini adalah bentuknya Y. Berarti 10 Y1 ditambah 20 Y2 ditambah 30 Y3. Seperti itu. Nah, fungsi batasannya, ya, maka jika didual akan menjadi seperti ini. Yang pertama itu 2Y1 ditambah 6Y2 ditambah 7Y3 lebih kecil sama dengan 5. Nah, dapat dari mana sih? Ya, dapatnya dari sini nih. Nih, ya. Ini adalah yang pertama, X1. Ya, jadi 2X1 ditambah, 2Y1 ditambah 6Y1 ditambah 7Y3 lebih kecil sama dengan 5. Nah, ini kita dapatnya dari sini 5-nya. Kemudian fungsi batasan kedua, 3Y1 ditambah 8Y2 ditambah Y3. Dapat dari mana? Dari sini. Nah, ya. Jadi sini 3X menjadi 3Y1, ya, kemudian jadi 8Y2 menjadi Y3. Lebih kecil sama dengan 2. 2-nya dapat dari mana? Dari sini. Karena tadi kan sudah berubah ya. Ini kan X2, berarti kan kita rubah menjadi hanya 2 saja. Kemudian untuk yang Y1 dapat dari mana? Nah, kan di sini X3, ya berarti menjadi sini adalah Y1, 5Y2. Sorry, ini salah ya. Seharusnya 5Y2 ya. 52 ditambah 3Y3. Lebih kecil sama dengan 1. Oke, nah ini sudah kita dapatkan bentuk dualnya dari minimumkan Z sama dengan 5X1 ditambah 2X ditambah 3X. Nah, di sini ada contoh kedua, di mana bentuk primalnya yaitu minimumkan Z ditambah 2X1 ditambah X2. Di mana fungsi batasan yaitu X1 ditambah 5X2 lebih kecil sama dengan 10. Kemudian X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 6. Yang ketiga, 2X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 8, di mana X1 dan X2 itu lebih besar sama dengan 6. Nah, kalau kita mau mencari nilai dualnya, berarti kita sini kan minimumkan Z, berarti kita harus memaksimumkan Y. Sama seperti tadi, 10Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3. Dapat dari mana sih? Nah, dari sini. Ya, 10Y1, 6Y2, 8Y3. Kemudian fungsi batasannya. Y1 ditambah Y2 ditambah 2Y3. Dapat dari mana? Dari sini. Ya. Y1, Y2, 2Y3 lebih besar sama dengan 2. 2 dari sini. Kemudian fungsi batasan yang kedua yaitu 5Y1 ditambah 3Y2 ditambah 2Y3 lebih besar sama dengan 1. Dapatnya dari sini tadi ya. 5Y1, 3Y2, 2Y3 lebih besar sama dengan 1. Nah ini X itu kan berarti nilai 1 ya. Nah berarti di mana nilai Y1 dan Y2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian, kalau ada contoh soal seperti ini lagi, yang ketiga yaitu ada nilai primalnya maksimumkan Z, di mana X1 ditambah 3X2 dikurang 2X3, di mana fungsi batasannya yaitu 4X1 ditambah 8X2 ditambah 6X3 sama dengan 25. Untuk fungsi batasan yang kedua, 7X1 ditambah 5X2 ditambah 9X3 sama dengan 30, di mana X1, X2, dan X3 itu lebih besar sama dengan 0.
Oke, berarti di sini, nilai dualnya yaitu minumkan Y 25, ya. 25Y ditambah 30Y2, Y1 ditambah 30Y2, di mana fungsi batasannya yaitu 4Y1 ditambah 7Y2 lebih besar sama dengan 1, kemudian 8Y1 ditambah 5Y2 lebih besar sama dengan 3, dan 6Y1 ditambah 9Y2 lebih besar sama dengan -2.